sebentar, kalau kami mau dengar firman-Mu, Tuhan berbicara buat setiap kami secara pribadi Tuhan, supaya kami bersama dengan keluarga kami boleh membawa kebenaran itu turun-temurun dari generasi ke generasi. Tuhan, kebenaran-Mu itu hidup di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu yang penuh keterbatasan sembunyikan di balik salib-Mu, biar hanya Engkau sendiri berbicara buat setiap kami. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan penyampaian firman sebentar hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu buat anak-anak yang kasih kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Sudah duduk. Saudara bersyukur bahwa beberapa kali generasi melayani di Ibadah Raya, saudara. Ya, kita kasih tempat untuk mereka boleh melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Kalau bukan kita, siapa yang mau kasih mereka tempat untuk mereka bisa melayani Tuhan bersama-sama dalam sebuah ibadah raya? Setuju kan, saudara? Malam ini kita sangat diberkati oleh pelayanan mereka. Amin. Haleluya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya, saudara. Hari ini menutup tema Shepherding in Truth. Saya ini pas kita juga ibadah keluarga, saya mau sharing, saudara. Foto dulu. Biar bagus ya. Puji Tuhan. Soalnya kadang-kadang foto itu langsung mepet lah, ada yang macam-macam ya. Haleluya. Saudara, truth for generation. Saya mau bawa kita melihat, karena memang dari minggu pertama, kalau saudara ingat Pak Franky Utana, Pak Arifin, saudara Budi, Pak Herman, semuanya menyampaikan tentang penggembalaan, saudara, dan bagaimana penggembalaan itu harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan sebenarnya penggembalaan bukan tentang siapa yang menggembalakan gereja, bukan tentang itu, tetapi lebih kepada bagaimana Tuhan itu harus menjadi gembala bagi setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi setiap kita itu digembalakan oleh siapa? Tuhan sendiri. Ayat penutup, lagu penutup barusan yang sebelum kita masuk firman Tuhan jelas bilang, Tuhan adalah gembalaku. Dan kalau Tuhan itu gembala kita, ayat selanjutnya bilang apa? Takkan kekurangan kita. Amin. Wong dia itu gembala yang sangat baik. Jadi gembala yang ada di gereja itu cuma membantu secara struktural saja. Sama nanti bulan depan kita akan bicara tentang pemuritan. Demikian juga tentang pemuritan. Sebenarnya pemuritan itu bicara tentang apa? Kita adalah murid Kristus. Amin. Yang murid Kristus katakan amin. Kita murid Kristus. Ya kan? Penggembalaan pun demikian. Kita ini digembalakan oleh siapa? Sang Gembala Agung. Makanya coba kita bawa, saudara, bagaimana Tuhan menggembalakan kita itu kepada satu lingkup terkecil yang sejak awal saudara hadir di dunia ini, saudara, itu dipercayakan kepada kita, yaitu apa? Keluarga. Yang setuju katakan amin. Oh iya, setiap kita hadir di dunia ini, saudara dipercayakan kepada salah satu dari sekian banyak keluarga yang ada di dunia. Nanti ketika saudara mulai bertumbuh besar dan mulai menikah, saudara dipercaya oleh Tuhan untuk membangun sebuah keluarga. Dan saudara sadar nggak, keluarga itu inisiatornya adalah Allah sendiri. Amin. Yang merancang keluarga itu Allah sendiri. Nah, hari ini saudara izinkan saya share, saudara, justru melalui keluarga itulah the truth. Kebenaran itu harusnya hidup saudara turun-temurun. Kebenaran untuk generasi. Ya. Jadi dari generasi ke generasi, kita yang sudah generasinya senior, ya, kalau ngomong tua kan kurang sopan, saudara ya. Generasi senior, saudara. Mulai dari senior, hampir senior, generasi dewasa, sampai anak-anak. Saya gambarkan di situ pakai sepatu itu, saudara. Mulai dari yang besar, dewasa, sampai ke yang anak-anak. Hari ini kita bersyukur yang melayani kita. Mulai dari yang besar sampai anak-anak. Semuanya terlibat melayani Tuhan. Karena itu kebenaran, the truth, itu untuk generasi ke generasi, ke generasi, ke generasi, dan sampai seterusnya. Yang setuju katakan amin. Ini yang harus kita pahami. Makanya saudara dalam sebuah keluarga, saudara, generasi itu dipercayakan dengan generasi yang baru, yaitu siapa? Anak-anak kita. Coba yang hadir sama anak-anaknya, dilihat anak-anaknya. Dia anakku. Sebelah. Saudara lihat anak-anak saudara, saya mau kasih tahu, itu loh Tuhan percayakan ada dalam kehidupan saudara. Amin.
Makanya saudara, kita harus turun-temurun kebenaran itu, saudara. Gak cuma buat kita saja, tapi itu harus turun-temurun. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Nah, ayat firman Tuhan ada di sini, saudara. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel. Kita baca bergantian, saudara, saya genap, saudara ganjil. Lalu kita baca sampai ayat 9 ya. Saya genap duluan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 9 sama-sama, 2, 3. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, yang pertama kita mau bahas sebelum saya masuk poin-poin. Saudara, yang pertama yang harus kita pahami adalah what's the truth? Kebenarannya itu terus apa? Kan the truth, kebenaran turun-temurun. Nah, kebenaran itu apa? Tadi Pak Arifin dalam suara gembala sudah jelas sekali menyampaikan. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya kan? The truth itu ayat 4 bilang begini. Dengarlah hai orang Israel. Apa yang harus didengar? Firman Tuhan. Amin. Yang harus didengar firman Tuhan. Tuhan sendiri berbicara, bahkan saudara kalau kita Natalan kita selalu nyanyi lagu itu. Firman jadi manusia, betul? Yaitu siapa? Kristus. Kristus itu sendiri yang menjadi the truth, menjadi kebenaran. Maka Kristus, firman Tuhan itu yang harus dimiliki saudara, turun-temurun. Saudara yang tua harus mengajarkan kepada yang lebih muda. Lebih muda mengajarkan kepada yang lebih muda lagi. Karena tidak selamanya kita muda. Yang muda pun akan tua. Tua mengajarkan kepada yang muda. Muda mengajarkan terus lagi yang muda jadi tua. Dan seterusnya sampai besok pagi tidak selesai-selesai saudara. Itu akan terus menerus diajarkan. Generasi ke generasi. Yaitu apa? Firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 bilang begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan baca sama-sama. Firman-Mu 2-3. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Kebenaran itu firman Tuhan. Jadi kebenaran bukan kebenaran yang menurut saudara sendiri, bukan. Bukan kebenaran yang menurut saudara yakini sendiri, bukan. Apalagi ada orang yang merasa dirinya paling benar daripada orang lain. Pokoknya Pak, kalau ada masalah, saya yang benar Pak, yang lain pasti salah. Kalaupun gak ada yang lain, dia cari-cari. Siapa ya yang salah ya? Pokoknya harus ada yang salah. Dan itu bukan saya. Gitu. Saudara bisa paham maksud saya? Kadang-kadang begitu saudara. Nah itu bukan kebenaran. Kenapa? Kebenaran yang menurut kita sendiri. Orang yang merasa dirinya benar. Maaf, tidak membawa kita pada kekudusan. Ayatnya jelas bilang itu kan. Kuduskanlah mereka. Kebenaran yang membawa kita hidup dikuduskan. Hidup semakin mengerti Tuhan mau apa dalam hidup kita. Hanya satu kebenaran yaitu firman Tuhan. Hanya satu kebenaran yaitu Tuhan sendiri ada di dalam kita. Bukan kebenaran menurut saudara. Amin. Itu dulu yang harus dipahami. Makanya dalam semua komunitas saudara kalau ada satu saja gak butuh banyak-banyak. Mau satu aja bikin repot apalagi banyak. Kalau ada satu aja yang merasa diri paling benar, nggarai repot itu saudara. Dalam komsel misalnya, mumpung bulan komsel. Ada satu orang yang merasa diri paling benar. Enggak bisa. Pokoknya saya benar. Pokoknya wis main pokoknya itu susah. Saudara. Pokoknya wis gitu. Kok dalam komsel, dalam satu keluarga saja. Kalau ada satu orang yang merasa diri paling benar, repot. Setuju? Pak saya ini kepala keluarga Pak, kepala loh Pak. Kan kepala, pundak, lutut, kaki.
Sudah, saya ini pemimpin Pak, saya semua harus keputusan menurut saya ini yang paling benar. Engkau dhisik. Wong suami bisa jadi suami yang benar itu butuh satu pribadi yang lain, yaitu siapa? Penolong istri kita. Setuju? Jadi nggak boleh suami itu dominan atas istri, enggak. Loh Pak gimana wong saya ini memang dominan? Ya, dominannya harus dikuduskan. Amin. Oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Suami itu kasihi istri. Seperti Kristus mengasihi kita. Ya apa Kristus mengasihi kita? Sederhana. Mati. Setuju? Setuju? Sing suami langsung, "Loh, mati Pak, loh." Saudara perlu tahu, yang mati bukan aku tak bunuh diri aja. Bukan saudara ya, bukan. Mati itu maksudnya 3 huruf itu. E-G-O. Jangan ditambahi S depannya. Saudara. Jadi sego. Saudara, egonya yang mesti mati. Berkorban semuanya untuk kebaikan istri, saudara, untuk kebaikan seluruh keluarga itu suami. Nah itu kebenaran saudara. Karena firman Tuhan berkata demikian, kebenaran yang harus turun-temurun itu adalah firman Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu, baca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, maaf itu bukan cuma tugas pendeta. Iya Pak ya. Itu tugas siapa? Orang Kristen. Di sini yang Kristen katakan amin. Nah, kasih tahu yang ngomong amin tadi, iku yo tugasmu. Baca firman Tuhan tiap hari. Tidak cuma tugas anak-anak Rocky diajari kakak-kakak Rokinya. Baca firman Tuhan. Apa? Doa tiap. Sudah lama tidak sekolah minggu saya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau apa? Sofi? Bumbu, betul. Tumbuh. Bukan bumbu ya. Sopi nyanyi paling kenceng saudara ya. Saudara bukan cuma tugas anak-anak Rocky, bukan. Semua orang Kristen harus baca Alkitab. Belajar firman Tuhan. Kenapa? Itu kebenaran yang menguduskan kita. Itu kebenaran yang harus turun-temurun saudara. Orang tua punya kewajiban menjelaskan kepada anak-anak. Ya kan? Makanya jangan gini saudara. Wah anakku kok wangel dikandani iki gara-gara Rocky nang menorah iki. Keliru saudara. Justru kakak-kakak Rocky yang ngomong, iki kok Cik angel dikandani ya apa wong tuane ini. Kenapa? Karena anak-anak Rocky cuma sama kakak-kakak Rocky 1,5 jam. Paling suwi 2 jam. Iku pun lah ibadah raya gak mari-mari 2,5 jam. Mereka wis kebingungan. Lah setiap hari sama siapa? Orang tua. Betul saudara? Nah jadi itu yang harus saudara kita pelajari. Kebenaran, that's the truth. Itu loh kebenaran yang harus turun-temurun saudara. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Kita belajar poin yang pertama. Poin yang pertama saudara, the truth. Kebenaran itu must live in us first. Jadi kebenaran itu harus yang pertama-tama itu hidup dulu di dalam kita, para orang tua. Di sini orang tua katakan amin. Di sini orang yang sudah tua katakan amin. Karena dalam keluarga saudara itu ada 2. Kadang-kadang ya. Dalam satu rumah gitu kadang-kadang ada 2. Yaitu orang tua dan orang yang sudah tua. Maksudnya kakek, nenek, itu kan orang yang sudah tua. Kalau orang tua kan belum tentu sudah tua. Tapi mereka jadi orang tua, saudara. Ya kan? Tapi pertama-tama karena firmannya ayat 5-6 bilang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Firman itu tertuju kepadamu, saudara. Kepada kita masing-masing. Kasihilah Tuhan Allahmu. Perhatikan apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Jadi pertama-tama mesti orang tua duluan. Yang hidup dalam kebenaran itu. Mesti dihidupi kebenaran itu oleh kita semuanya. Yang mau katakan amin. Oh iya. Karena kalau kebenaran gak dihidupi saudara, maka kita gak bisa
mengajarkan itu kepada anak-anak kita, saudara. Sebelum diteruskan kepada apa yang kepada seseorang pribadi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yaitu anak-anak kita, truth itu harus hidup dulu dalam hati kita. Tuhan gak mulai firman itu dengan begini, ajarkan. Kamu mesti ngajarkan. Enggak. Pertama-tama firman itu berkata kepadamu, kepada kita, saudara, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu, pelajari itu, saudara. Amin. Truth is not merely taught, it is first lived. Kebenaran tidak sekedar diajarkan, tetapi itu harus dihidupi lebih dulu. Amin, saudara. Harus dihidupi supaya kita nggak omdo. Tahu omdo ya? Omong doang. Kamu nggak boleh marah kalau kayak gitu. Loh, papa tahu nggak? Adik ini belajar marah dari mana? Dari siapa? Dari papa. Ya boleh gitu, saudara. Iya kan? Jadi saudara, kebenaran tuh harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dampak dari kehidupan dampak dari orang tua yang hidup dalam kebenaran, saya masih tahu. Dampaknya orang tua yang hidup dalam kebenaran, karena kebenaran harus dihidupi lebih dulu, maka dalam sebuah keluarga akan muncul figur, saudara. Muncul figur. Orang tua harus menjadi figur bagi anaknya. Ya, ini saudara. Orang tua yang hidup dalam kebenaran akan menjadi figur bagi generasi. 1 Yohanes 2 ayat 14. Di sana dikatakan begini, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa, B-nya besar. Karena kamu mengenal Bapa. Dan aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Bapak-bapak di sini adalah para orang tua. Hai bapak-bapak, sudah bisa baca ayatnya lengkap, itu saya cuma tulis beberapa kata saja. Tetapi ayatnya lengkap bilang begini, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa, mengenal Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, orang tua. Karena kamu juga mengenal Dia yang ada dari mulanya. Jadi bapak-bapak itu sudah lebih dulu kenal Tuhan, mestinya. Jadi dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya sehingga saudara, kebenaran itu hidup di dalam dia. Waktu orang tua hidup dalam kebenaran, maka orang tua akan muncul sebagai figur bagi anak-anaknya. Figur yang memberikan keteladanan. Jadi enggak omdo. Amin. Jadi enggak ngomong doang. Kehidupan orang tua dilihat saudara. Apa yang dikatakan anak-anak dengar. Enggak cuma didengar. Anak-anak itu juga punya mata untuk melihat. Bahkan saudara, apa yang dilihat mata itu kadang lebih kena gitu. Lebih ketangkep gitu sama anak-anak saudara. Daripada apa yang mereka dengar. Betul apa betul? Iya kan? Makanya keteladanan mesti muncul. Nah, saya mau kasih tahu saudara, figur itu adalah tentang keteladanan, kehadiran yang memberikan rasa aman dan memberikan arahan, memberikan identitas yang jelas bagi generasi. Dan saya mau kasih tahu generasi kita, generasi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita enggak menuntut orang tua untuk sempurna, tetapi mereka membutuhkan figur yang nyata dalam kehidupan mereka. Figur ayah, di sini yang ayah katakan amin. Ayah, figur ayah itu merupakan suatu ketegasan. Namanya pria, tegas. Bukan marah. Pria itu tegas, pria itu figur yang memberikan ketegasan, memberikan rasa aman. Jangan khawatir, ada papa di sini, ya kan? Pak Arifin kapan tuh cerita, ada ponaannya atau siapa itu yang dihukum masuk di kamar, dikunci, terus ditinggal, enggak lama loh kok cekikian di dalam. Tiba-tiba bapaknya masuk situ. Bapak itu memberikan rasa aman, saudara. Bapak itu harusnya memberikan rasa aman, memberikan rasa arahan, memberikan oh ini mesti gimana ya, ini mesti gimana ya. Memberikan identitas yang jelas. Anak laki-laki, kalau saudara punya anak laki-laki itu akan belajar tentang identitas seorang pria, bagaimana dia mengasihi wanita, itu dari mana? Dari bapaknya. Bagaimana bapaknya memperlakukan mamanya.
Anak-anak pria itu akan melihat. Jadi kalau saudara punya anak pria, itu saudara harus benar-benar bagaimana memperlakukan istri saudara, mengasihi istri saudara. Itu akan dilihat oleh anak-anak laki-laki. Terus saudara mungkin berpikir, untung Pak anakku perempuan. Engkau dhisik, perempuan ada sendiri saudara. Sabar, satu-satu. Anak laki-laki akan belajar identitas kepriaannya itu dari bapaknya, saudara. Makanya kalau ada bapak yang, aduh, kalau bapak datang itu malah cekot-cekot, cemot-cemot, takut aku lihat bapakku itu, takut aku, itu saudara. Jadi kalau figur bapak ternyata tidak muncul di dalam keluarga, saudara, maka anak generasi, anak-anak itu akan mencari figur di luar rumah. Dan sayangnya saudara, internet, media sosial, sampai seolah-olah begini, influencer itu menjadi orang tua mereka. Bahaya sekali. Media sosial, bahkan hal yang viral, itu menjadi kebenaran buat mereka. Kenapa? Oh like-nya banyak. Yang kasih jempol ini loh banyak. Mbok jempol kaki atau jempol kanan, jempol sembarang pokoknya jempolnya banyak. Ini kebenaran berarti. Saudara hati-hati. Belum tentu apa yang viral di media sosial itu kebenaran, yang setuju katakan amin. Bapak mesti kasih arahan, kasih batasan, kasih ketegasan, dan kasih identitas buat anak-anak laki-laki. Ya. Nah buat anak perempuan saudara, figur bapak. Ya. Anak perempuan akan belajar tentang standar kasih dari cara ayah memperlakukan mereka. Jadi anak perempuan itu akan belajar standar kasih dari bagaimana papanya memperlakukan mereka. Makanya saudara, hidup sebagai bapak, sebagai ayah, saudara jangan sembarangan. Apalagi Tuhan sudah percayakan generasi ada di dalam kita. Nah figur ibu. Figur ibu bagi sebuah keluarga atau generasi adalah ibu itu merupakan tempat pulang. Tempat yang memberi kenyamanan, tempat untuk bercerita, tempat anak belajar kelembutan. Tempat anak merasa diterima. Anak saya itu paling suka peluk ibunya. Enggak cuma anak saya juga. Bukan, maksudnya itu mama itu, sosok mama itu, aduh tempat anak itu diterima, ya kan. Anak-anak ngalami kondisi yang, aku tadi diperlakukan tidak menyenangkan sama temanku, dia datang sama mamanya, ma, wajahnya wes beda. Sederhana, cuma dipeluk aja. Istri saya kadang, tak peluk toh, kadang dia nangis, dia sudah merasa, saudara, istri itu tempat di mana anak merasa diterima. Nah bayangkan kalau ternyata di rumah ibunya, figur seorang ibu yang diharapkan menjadi tempat pulang, tempat cerita, tempat anak belajar kelembutan, tempat anak merasa diterima. Ternyata dia tidak mendapati itu, saudara. Dia akan mencari validasi hidupnya di luar rumah. Dia akan cari ketenangan di luar rumah. Dia akan cari teman-temannya yang bisa menerima dia. Padahal temannya belum tentu benar. Betul saudara? Makanya orang tua saudara harus hidup di dalam kebenaran. Mesbah keluarga pertama-tama dibangun oleh, sebelum orang menikah pun mesti punya mesbah secara pribadi. Apalagi sudah menikah. Mesti mesbah keluarga, suami istri gandengan tangan sama-sama untuk berdoa, untuk belajar kebenaran, untuk minta kemampuan dari Tuhan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Supaya hidup kita saudara mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anak yang Tuhan percayakan. Itu tugas kita para orang tua. Figur dari anak-anak itu adalah orang tuanya. Bukan orang yang lebih tua. Bukan kakek neneknya, bukan. Orang tua. Ya kan? Jadi kakek nenek jangan jadi figur buat cucunya. Figurnya harus papa mama.
Ya kan? Karena Alkitab berkata demikian, 1 Yohanes 2 ayat 14. Nah, poin yang kedua saudara, kalau kebenaran itu harus dihidupi lebih dulu, makanya kita mesti belajar. Kita mesti minta Tuhan mampukan kita hidup dalam kebenaran seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua saudara, truth must be intentionally taught. Kebenaran harus diajarkan secara sengaja. Itu saudara. Ayat yang ketujuh tadi bilang begini, haruslah engkau mengajarkan apa? Berulang-ulang, saudara. Harus, saudara. Harus kita mengajarkannya berulang-ulang. Truth tidak diwariskan secara otomatis. Enggak diwariskan secara otomatis, enggak. Truth tidak, iman itu tidak turun melalui DNA, tradisi, kebiasaan-kebiasaan agamawi. Enggak, saudara. Kebenaran itu harus diajarkan secara intensional. Secara sengaja, berulang-ulang. Sekarang ini banyak sekali media sosial yang membawa kita kadang melihat video. Oh ya apa sih parenting misalnya, lihat satu video mulai ngerasa paling tahu semuanya. Padahal saudara kadang-kadang kita juga perlu menyadari kita ini juga mau terus belajar. Perlu terus belajar, betul saudara? Saya sampai hari ini kami berdua kalau ada seminar parenting, seminar apa kami mau selalu ikut. Kenapa? Kami mau terus belajar saudara. Supaya apa? Supaya kami mau memastikan diri yang pertama, hidup dalam kebenaran. Dan kami bisa mengajarkannya berulang-ulang. Salah satu yang menarik untuk kami adalah, saudara kadang-kadang waktu kita nyuruh anak-anak kita, ya, ayo mandi, sudah sore ini. Sik apa, ya kan? Kok disik toh Pak, ini loh Pak, masih main bola. Sebentar Pak misalnya begitu. Main bola. Ayo wes sore, sudah sore ini. Sebentar, saudara kadang-kadang ketemu kata sebentar, kita ini sudah mulai ngerasa terganggu. Kok gak nurut ya? Kasih tahu lagi. Jeda 3 menit kasih tahu lagi. Jeda 5 menit kasih tahu lagi. Oh gak nurut-nurut. Bisa marah. Saudara. Nah kadang-kadang waktu orang tua marah saudara. Sebenarnya yang anak-anak pelajari itu bukan isi perkataan marahnya kita sebenarnya. Karena tadi saya singgung ya, apa yang kita dengar, apa yang mereka dengar, mereka juga punya satu alat lagi yang dipakai yaitu mata, apa yang mereka lihat. Jadi saudara kalau saudara menemukan anak saudara tidak nurut, tidak seperti yang saudara mau, tidak seperti yang saudara perintahkan begitu. Lalu saudara marah sama mereka, apalagi marah-marahnya pakai nada tone-nya agak overtone lagi gitu kan. Naik lagi tinggi saudara. Saudara tahu, apa yang dipelajari oleh anak-anak kita bukan isi perkataan kita ketika kita marah-marah, bukan. Tapi apa yang dipelajari oleh anak-anak kita adalah begini, oh berarti kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang aku pengen, aku bisa marah. Kayak papa. Sudah bisa paham maksud saya? Aku bisa marah berarti kayak papa. Loh itu papa, kasih contoh. Apalagi marahnya persis lagi. Persis kayak papa kata-katanya. Kamu itu, gitu. Besoknya di sekolah ada temennya gak mau nurut sama dia. Marahnya persis kayak papanya. Kamu itu, gitu. Sak intonasinya, sak suaranya diserak-serak, no apa itu, iso podo. Kenapa? Nyontoh bapak saudara. Jadi saudara kita mesti benar-benar mengajarkannya berulang-ulang saudara. Saya lebih cenderung saudara ketika saya mengerti kebenaran itu. Takjak ngomong, kenapa sih kok belum mau mandi? Kenapa? Lupa sih asik main bola, futsal. Si asik misalnya begitu. Loh ini tahu enggak jam berapa ini? Saudara ngobrol. Sampai akhirnya dari sisinya mereka mesti menyadari dengan sendirinya bahwa begini, iya ya memang aku harus mandi kayaknya sekarang ya gitu. Kamu mesti mandi ini sudah jam berapa, nanti makan malam jam berapa. Nanti setelah makan malam ada waktu belajar jam berapa. Lah kayak jam segini belum mandi sih mau main, nanti itu semuanya mundur.
jadinya. Kamu tidur lebih malam, besok bangun pagi masih ngantuk dan sebagainya. Ya apa? Sampai akhirnya mereka menyadari sendiri bahwa iya waktunya butuh mandi. Ya yuk mandi. Itu. Saudara, mereka kan belajar dari bagaimana cara orang tua, di sini yang orang tua katakan amin. Mereka kan belajar dari bagaimana orang tua mengajarkan kebenaran itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka, saudara. Amin. Makanya Alkitab jelaskan bahwa engkau harus mengajarkan berulang-ulang, bolak-balik, saudara. Nah, if family don't teach the truth, kalau keluarga tidak mengajarkan kebenaran itu kepada generasi, saudara, the world, dunia, will teach its version of it. Jika keluarga tidak mengajarkan kebenaran, maka saya mau kasih tahu, dunia itu akan mengajarkan kebenaran menurut versi dunia. Yang itu bukan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Amin. Loh, jangan Saudara, mengajarkannya butuh berulang-ulang, saudara. Iya kan? Makanya kebenaran itu, saudara, nah ini saudara, yang menarik. Ya, dunia bisa mengajarkan kebenaran menurut versi dunia. Yang itu enggak sesuai dengan kebenaran menurut Allah. Amin, saudara. Makanya mesti hati-hati hidup sebagai orang tua. Nah, kata mengajarkan berulang-ulang, saudara, itu berasal dari kata Ibrani, shanan. Yang itu artinya adalah mengasah. Saudara tahu, saudara punya pengalaman mengasah pisau, saudara? Mengasah pisau. Gesek terus, enggak cukup cuma sekali seret, mari. Gak iso, saudara. Harus bolak-balik, setuju? Gesek lagi. Dan seolah-olah waktu digesek sudah bolak-balik, sudah bentuknya podo ae kok pisau. Diasah itu bentuknya sama, tidak ada perubahan. Cuman begini, dampaknya beda. Sekarang ngiris sudah, belum diiris sudah tugel sendiri. Karena wedi loh, wis diasah, tugel dewe, sudah tempe mau diiris. Saudara nggak perlu tekanan, sudah tinggal tuk serut, tajam. Tapi itu harus bolak-balik, saudara. Kayak mengasah, mempertajam. Makanya saudara, kebenaran gak boleh diataskan atau didasarkan kepada yang namanya asumsi. Betul? Karena asumsi itu orang bisa mikir-mikir sendiri. Itu tadi, kebenaran yang menurut kita sendiri. Jangan, karena apa? Karena kebenaran itu harus tajam, jelas. Itu kebenaran. Saudara. Lalu arti yang selanjutnya, menusuk sampai ke dalam dan menanamkan. Saudara tahu aktivitas menanam tidak bisa cuma sekali naruh benih di dalam tanah, diuruk, selesai. Sekali tok, enggak. Harus ada hal yang dilakukan secara terus menerus, tekun saudara, yaitu apa? Nyiram. Tinggal, besok datang lagi, siram lagi. Berulang-ulang. Itu sama anak-anak kita. Amin. Jadi kita belajar menghidupinya dulu, lalu kita belajar mengajarkannya secara berulang-ulang, intentionally, mesti diajarkan. Dan itu harus berulang-ulang. Tidak bisa cuma sekali, cukup, tidak bisa. Lalu yang ketiga, ya apa kita mengajarkannya? Yang ketiga, truth grows through daily life. Ayatnya bilang begini, waktu duduk. Tadi kan ayat yang ketujuh ya. Waktu duduk, waktu kita berjalan duduk itu bukan, ya duduk lah saudara ya. Duduk itu bukan dudukiku, bukan itu. Duduk, waktu dalam perjalanan, waktu saudara berbaring, waktu saudara bangun. Saudara, disitulah kebenaran itu diajarkan. Pertumbuhan iman dan kebenaran tidak bicara tentang momen yang besar. Ibadah ini salah satu momen besar. Makanya kita tidak cukup bertumbuh hanya dengan rajin ibadah. Harus apa? Komsel. Wes ini. Yang aktif-aktif komsel mulai mesem-mesem ya. Barusan kemarin ada yang jalan-jalan komselnya ya.
Luar biasa. Saudara, komsel supaya apa? Kita nggak cuma sekedar momen besar, tapi ada momen sehari-hari, ngobrol lewat chat lah. Lalu kemudian mungkin di situ ada ditegur, ada dikasih tahu, ojo gitu toh. Saudara, disitulah kita ini mengalami pertumbuhan, mengalami bagaimana kebenaran itu bertumbuh, bagaimana iman itu bertumbuh. Saudara, perlu ngobrol, duduk bersama. Perlu ngobrol, saudara, dalam perjalanan ngobrol. Dan itu nggak bisa cuma sekedar sekali saja. Kadang-kadang saudara di rumah, anggota keluarga lengkap sih. Tapi kadang-kadang saudara kita perlu mencoba satu tips yang seringkali ya kita perlu lakukan, coba lah. Yaitu apa? Sinyal wifi dimatikan. Ya kan? Karena kalau ada wifi atau password wifi aja diganti. Anak-anak, Pak kok enggak konek? Ya waktunya duduk ngobrol, ya kan. Kadang-kadang satu meja makan sih, tapi satu handphonenya ini koneknya ke sana, ini koneknya ke sana. Satu meja makan tapi ngobrolnya dewe-dewe, saudara. Ya kan, mungkin perlu dicoba sinyal wifi dimatikan. Atau lupa paket data nggak usah diupdate. Atau Netflix nggak usah langganan lagi misalnya gitu ya. Terus gak esok nonton Netflix, loh kok butuh payment apa-apa. Ya sudah, matikan dulu Netflixnya, kita ngobrol. Karena justru disitulah saudara, kebenaran itu bertumbuh saudara. Kebenaran itu bertumbuh dalam keseharian. Saudara mau tidur bareng anak-anak saudara dalam satu bantal. Nggak otomatis bangun tidur terus kebenarannya tertransfer ke anak-anak saudara. Nggak bisa saudara. Meskipun tidurnya itu sudah dempet kepala gini ya, tidak bisa saudara. Harus diajarkan, diturunkan ya. Itu nggak bisa tertransfer hanya dengan mendekatkan kepala. Saudara nggak bisa. Ya, the truth isn't the time. Nah kadang-kadang orang itu berpikirnya begini, Pak, gak ono waktu Pak, sibuk. Pak, nggak ada Pak momen. Nah, ini saudara. Time isn't to be wasted, but minutes. Moments aren't to be awaited, but created. Artinya jangan buang sampah sembarangan, bukan. Saudara, waktunya begini, artinya begini, waktu bukan untuk disia-siakan. Waktu itu saudara bukan cuma sekedar dihabis-habiskan. Wah pokoknya hari ini, wah aku jadwalku sudah penuh, enggak nututi. Sudah begini, sudah begitu, sudah bekerja sampai lembur. Jadi kalau saudara membayangkan itu ada orang yang waktu berangkat pagi anak belum bangun, waktu pulang malam anak sudah tidur. Terus kapan waktunya? Nah itu saudara. Waktu itu bukan untuk disia-siakan tetapi harus dikelola. Karena semua orang itu punya waktu yang sama dalam sehari. Yaitu berapa? 24 jam. Pak Robert ini kalau sibuk bukan berarti waktunya Pak Robert sehari 28 jam, ora. Sama 24 jam. Tapi mesti diatur. Suami mesti punya waktu sama istri. Pak sama-sama kerja gimana Pak? Diatur. Momen itu pun begitu, bukan ditunggu. Kapan ya momennya teko? Wah itu momen itu bukan bemo, bukan warawiri yang ditunggu kapan teko. Warawiri, bukan. Momen itu harus di-create, diciptakan, bikin momen malam-malam pas nonton, wis ben gak nonton tok, bikin mie, makan bareng ambek nonton, ngobrol akhirnya, mimu kepedesen ndak ora, lombok piro mau 6, pedes, ngobrol, buat momen, anak-anak sukanya makan donat. Ya beli donat pulang-pulang. Nat, kok Nat? Manggil nama anaknya ada donat ini bukan manggil donat. Nat, donat bukan. Maksudnya manggil anaknya ini ada donat ini. Kamu suka warna apa? Rasa apa? Saudara buat momen untuk bisa ngobrol sama anak-anak. Setuju? Karena kadang-kadang saudara momen ada pun ada kekakuan. Karena jarang ngobrol. Saudara itu mesti ayo biarkan truth itu grows, bertumbuh melalui kehidupan kita sehari-hari, saudara. Dalam momen-momen yang biasa daily life itulah, saudara, tadi saya singgung soal menanam. Ya sebenarnya momen-momen biasa yang waktu itu kita bisa ngobrol, itu loh proses penyiraman itu terjadi di situ, saudara.
Penyiraman benih itu terjadinya di situ. Jadi harus diciptakan, harus diatur waktunya. Suami kesulitan ngatur waktu, ada penolong. Ya toh, diaturkan waktunya. Saudara, waktu harus diatur, momen harus diciptakan. Yang terakhir poin saya yang keempat, truth must be visible. Kebenaran itu mesti kelihatan. Ayatnya bilang begini, mengikatkan sebagai tanda. Tanda di pintu, tanda di gerbang itu. Menuliskan pada tiang pintu, saudara itu harus kelihatan. Makanya tadi saya di depan bilang bahwa kebenaran itu tidak cuma sekedar didengar oleh anak-anak kita. Enggak, kebenaran itu harus terlihat melalui kehidupan kita. Truth bukan sesuatu yang dipercayai diam-diam. Tetapi itu juga harus terlihat dalam kehidupan kita. Di sini yang masih hidup katakan amin. Nah, kalau kita masih hidup, maka kehidupan kita mesti memperlihatkan kebenaran itu. Sudah mulai dari cara kita bicara, cara kita ngerespon semua kondisi yang ada, cara kita mengambil keputusan, cara kita bersikap. Saudara, semuanya itu harus menunjukkan ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Saudara, satu kali sudah saya melihat, ya. Ironis sekali kalau kita melihat mobil, wah ini jangan terus nanti setelah ini saudara semua stiker di mobil dicopoti, bukan itu saudara. Karena kadang ada mobil yang stikernya itu rohani banget, ya kan? Ready or not, Jesus is coming, Jesus love you gitu. Mobilnya rohani banget, tapi klaksonnya juga rohani banget. Dan, misal gitu. Jadi dia ngebelnya itu sambil ada ritmenya gitu. Dengan penuh semangat. Sampai buat orang dengar belnya tuh ngamuk-ngamuk pisan. Dan gitu kan. Jadi saudara ironis. Ada lagi saya pernah ngelihat bapak-bapak itu naik sepeda motor gonceng anaknya di depan. Pas macet saudara. Pas macet gonceng anaknya duduk depan saudara tiba-tiba dia itu langsung naik trotoar. Ada pejalan soal, gitu. Mereka bukan bahasa roh itu, bukan. Mereka minggir karena mau ditabrak sama bapak ini. Saudara sederhana saja, saya cuma nanya gini, ya ampun dia itu loh mau ngajar no apa nang anak-anak Anaknya tuh melihat kejadian itu saudara. Bapaknya naik trotoar gitu kan. Belum lagi nerobos lampu merah, terus di stop sama polisi. Malah polisinya yang diseneni. Bapak itu ndelik aja soalnya. Oh, aku ndak ketok bapak. Malah anak itu saudara sederhana. Anak kita mau belajar apa kalau sikap kita itu kayak gitu? Saudara bisa paham maksud saya? Karena apa? Kebenaran itu mesti kelihatan. Kebenaran ndak cuma sekedar diajarkan masuk telinganya mereka, ndak saudara. Ya kan? Macet. Dipotong orang ngomel-ngomel, marah-marah, pulang kerja ngomel, ada apa saudara? Iya kan? Jadi coba kita mesti punya waktu yang kita coba merenungkan. Aku ini ngajar no apa ya nang arek-arek. Kalau sikapku itu kayak gini terus. Nah saudara itu yang harus menjadi perenungan kita sebagai orang tua. Ya, truth should not only be heard but sin. Tidak cuma sekedar didengar, tapi kebenaran itu juga harus dilihat. Amin. Saya undang worship leader pemain musik. Ayo kita siap-siap. Saya tutup dengan ini saudara. Setiap generasi itu punya ceritanya masing-masing. Setiap generasi itu punya tantangannya masing-masing. Dan saudara perlu tahu tantangan generasi zaman sekarang. Tantangannya begitu berat. Kenapa? Karena begitu mudah mereka mengakses informasi. Makanya tantangannya begitu berat. Nah, kita saudara, di tengah semua tantangan, cerita setiap generasi, satu kerinduan Tuhan yang harus kita pahami sebagai orang tua. Saudara. Satu kerinduan Tuhan adalah begini, truth itu harus terus hidup dari generasi ke generasi. Yang setuju katakan amin. Harus, saudara. Enggak cuman mulai dari mana, kita dulu. Ayo kebenaran itu dihidupi. Dihidupi mulai dari kita dulu. Ya kan? Saya berdoa setelah ini suami istri bersepakatkan dengan tangan. Ayo kita hidup
dalam kebenaran. Amin. Lalu yang kedua, diajarkan kepada anak-anak kita. Kesepakatan suami istri untuk mengajarkan kebenaran. Lalu kemudian bertumbuh dalam keseharian, duduk, makan, minum, ngobrol. Buat anak-anak kita mendengar. Kami berdua punya satu kesepakatan dengan anak-anak kami. Satu keluarga kami sepakat, ayo kalau ada apa-apa, baik itu di sekolah, baik itu saya pun di tempat kerja, kami punya sepakat. Jangan sampai mama papa tahu dari orang lain tentang apa yang terjadi hari itu. Jadi saudara, kami rindu, kami dengar dulu dari mereka. Jadi kadang-kadang mereka cerita, padahal sebelumnya sudah tahu sih, Miss sudah kasih tahu. Tapi Eva cuman menunggu dulu, biar anak-anak cerita dulu. Karena kesepakatan kami cerita duluan. Saudara, sebagai orang tua, seneng enggak sih kalau ada anak-anak yang datang, anak kita terutama, anak tetangga urusannya tonggo, saudara ya. Anak kita datang sama kita, Pak, aku mau cerita, Pak. Saudara, saya mau tanya sebagai orang tua, saudara happy enggak? Wah, itu enggak bisa dikalahkan oleh apapun, saudara. Anak kami satu kali ya 2 orang dipercaya untuk storytelling di salah satu mall, saudara. Dan saudara, mereka datang sama kami, Pak, Mah, tadi belum didoain loh Pak, Mah. Ayo, rodok ndredeg Pak, Mah. Oke, kami peluk, kami kasih doa buat mereka. Come on, you can do it. Saudara, itu enggak bisa dinilai dengan apapun. Saudara. Waktu anak-anak itu mau datang sama kita sebagai orang tua. Saya mau kasih tahu, saudara, generasi mereka bisa punya banyak pertanyaan, saudara, tentang apapun, tentang kehidupan ini. Dan mari jadikan kita sebagai orang tua, itu tempat yang pertama ada dalam pemikiran anak-anak kita. Untuk mereka bertanya, Pak ini tuh apa Pak? Pak ini tuh apa Pak? Mah ini tuh apa Mah? Mah ini tuh apa? Saudara rindu gak itu terjadi, saudara? Sehingga generasi akan menemukan jawaban bukan di internet, bukan di AI. Tahu AI, saudara? AI, betul. Bukan AI Lip atau AI Lili, bukan. AI, saudara. Bukan di AI, justru papanya yang pertama kali jadi tempat. Makanya papa-papa mesti belajar. Satu kali anak saya nanya, Pak, Tritunggal itu gimana Pak? Lu saudara dapat pertanyaan kayak gitu dari anak-anak gimana, saudara? Ayo kita sebagai orang tua belajar. Kita menghidupi kebenaran, kita mengajarkan kebenaran. Kita bangun keseharian untuk mengajarkan kebenaran itu. Nyirami iman yang kita taruh buat anak-anak kita. Dan saudara, kita tunjukkan bahwa kebenaran itu terlihat melalui kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Saya undang bangkit berdiri, saudara. Jangan lupa bahwa anak-anak ketika kecil, saudara, mereka dibawa ke gereja, mereka diserahkan. Dan setiap kali diserahkan, doa para pendeta yang menyerahkan anak itu begini. Karena iman orang tuanya, dia diserahkan kepada Tuhan. Betul? Sampai akhirnya anak ini umur 12 tahun dan dia dibaptis. Dia mengambil keputusan, aku punya iman di dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang tua gak bisa lepas tanggung jawab. Sejak anak-anak kecil karena iman orang tuanya, anak-anak diserahkan. Ketika mereka hidup yang baru bersama Kristus dengan dibaptis, saudara, saya mau kasih tahu, orang tua terus menjadi teladan, menjadi figur, terus mengajarkan kebenaran itu buat anak-anak kita. Yang mau katakan amin. Kita angkat satu pujian.